Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan aktivitasnya di hari ini semangat begitu ya. Seperti biasa di pagi hari ini pemirsa, kita menjumpai Anda dan menemani pagi hari Anda di awal Agustus ya 2022 dengan talkshow Bincang hari ini di edisi Senin hari ini ya. Dan sebelum kita membahas tema kita yang sangat menarik di hari ini, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita, boleh cek di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Dan pemirsa, kita akan bahas tema hari ini terkait dengan resesi ekonomi Amerika Serikat, apa dampaknya bagi Indonesia. Dan seperti kita ketahui bersama pemirsa bahwa PDB Amerika Serikat ini terkontraksi sekitar 0,9% dan kontraksi ini lantas katanya akan memicu sebuah resesi ekonomi. Pada Juni inflasi Amerika Serikat ini menyentuh angka 9,1% dan dicatat sebagai inflasi tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Kita telah terhubung di line Zoom meeting kita dengan narasumber kita yang akan membahas tema kita hari ini, yakni Bapak Dr. Sutisna Muhari SEMS selaku pengamat ekonomi Uniba. Assalamualaikum Pak Sutisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Sutisna, sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak sudah mau direpotkan lagi sama Sultan TV ya Pak. Iya, sama-sama, tidak apa-apa. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Awal Agustus nih Pak, kita semangat mau bicara soal resesi ekonomi. Tadi ada beberapa angka yang kemudian dirilis ya Pak. Mungkin bisa dikoreksi juga oleh Bapak. Bagaimana saat ini keadaan ekonomi Amerika Serikat secara umum sebetulnya Pak? Dan apakah betul inflasi yang dialami oleh Amerika Serikat ini terburuk di kuartal di tahun 2022 ini Pak? Silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Adea. Jadi, ya betul, saya kira ya ekonomi Amerika sekarang mengalami resesi dan sudah diakui oleh Bank Sentral Amerika ya. Jadi mereka mengakui bahwa ini dalam keadaan resesi. Itu ditunjukkan oleh tingkat inflasi yang 9,1%. Dan ini betul, ini adalah inflasi terburuk sejak tahun 1981 yang lalu ya. Nah, inflasi ini tentu dipicu oleh kenaikan harga minyak dunia sebetulnya ya. Setelah perang Rusia Ukraina, kemudian itu memicu kenaikan harga minyak dunia dan itu berimbas kepada Amerika dan akhirnya mengalami inflasi, dan setelah inflasi itu merembet ke melemahnya produksi dan meningkatnya harga-harga di Amerika. Jadi penyebab resesinya ya saya kira secara umum ada dua hal ya. Yang pertama adalah inflasi, yang kedua pertumbuhan negatif dari ekonomi Amerika yang terakhir itu adalah min 0,9%. Jadi kalau diakumulasikan penurunan ekonomi itu sekitar 1,5% ya negatif di Amerika sampai bulan Juni ini. Jadi ini memang kondisi yang ya harus diakui ini sebagai suatu resesi ya yang dialami oleh Amerika Serikat, dan itu nanti akan merembet ya, menjalar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah ini artinya kalau pertumbuhannya sudah negatif, senegara adidaya Amerika Serikat pun ini mengalami resesi. Dan mengapa harga minyak ini sangat memicu tadi Pak kontraksi dan juga inflasi yang dialami oleh Amerika Serikat? Ya, kalau minyak itu kan energi ya, energi untuk menggerakkan mesin-mesin produksi kan gitu ya. Mesin produksi bisa macam-macam lah, mesin industri di berbagai bidang itu akan menggunakan BBM ya. Ada energi listrik dan lain-lain, jadi pasti itu akan meningkatkan atau memicu inflasi, dan sekarang kondisinya parah banget sih Amerika menurut saya. 9,1% itu baru sampai bulan Juni tahun 2022. Ini tahun 2022 ini belum berakhir gitu, jadi kemungkinan akan terus meningkat.
Kemungkinan akan terus meningkat. Oke. Apa kemudian saat ini keadaan warga sipil di Amerika, Pak? Mungkin sejauh pengamatan Bapak saat ini apa seperti apa? Apakah mungkin dari kenaikan harga energi tadi, bahan bakar dan sebagainya, ini kebutuhan pokok di sana juga turut serta naik yang cukup signifikan? Otomatis kan 9,1% itu disumbang oleh berbagai sektor ya, kenaikan barang-barang berbagai sektor termasuk barang-barang konsumsi di Amerika. Jadi masyarakat Amerika sekarang mengalami situasi penurunan daya beli. Jadi uang yang tadinya bisa membeli 10, sekarang hanya bisa membeli 8 misalnya, seperti itu ya, sebagai contoh. Jadi ya mereka mengalami situasi kenaikan harga-harga barang-barang konsumsi mereka. Jadi ini tentu melemahkan daya beli mereka kan gitu ya, daya beli mereka jadi turun, kemudian nanti efeknya banyak lah kalau tidak segera ditangani oleh pemerintah Amerika. Tapi sekarang pemerintah Amerika kan sedang menaikkan suku bunga acuan ya di bank sentral, jadi sebesar 75 basis poin, jadi sampai 2,25 sampai 2,35% tingkat suku bunga acuannya. Dan itu tujuannya adalah untuk meredam inflasi ya. Jadi inflasi sehingga nilai dolar itu uang dolar itu nanti ditarik ya, dimasukkan ke bank oleh para nasabah. Jadi mereka memasukkan uang dolarnya kepada bank, termasuk menyedot uang dolar yang ada di berbagai negara di Indonesia, di dunia ini, termasuk di Indonesia gitu. Jadi tetapi kebijakan itu juga akan melemahkan ekspansi kredit ya. Jadi kan uang itu ditarik tuh ke bank ya, karena tingkat bunganya tinggi, masyarakat yang punya uang menyimpan di bank. Tetapi otomatis bunga pinjaman untuk kegiatan usaha, kegiatan bisnis juga makin meningkat. Dan itu akan menghalangi para pelaku bisnis untuk melakukan ekspansi. Jadi memang situasinya jadi problematik lah ya. Jadi dinaikkan suku bunga, inflasi turun, tetapi kegiatan ekonomi melemah, itu juga akan menciptakan situasi ekonomi yang kurang baik juga. Oke. Jadi akan mengalami perlambatan ekonomi, gitu ya. Jadi ini memang problematik ya. Dan prediksi Bapak tadi sejauh pengamatan Bapak sampai Juni 9,1%, bahkan nanti ke akhir tahun ini akan lebih parah ya Pak? Ya, tergantung kebijakan pemerintah Amerika ya. Biasanya sih kalau kebijakan yang diambil tepat itu mungkin hitungan bulanan sudah mulai mereda lagi ya. Artinya dalam beberapa bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan. Jadi kalau kebijakan pemerintah Amerika Serikat mengendalikan resesi ini ya, menghadapi resesi ini tepat, terutama dari aspek suku bunga acuan ya di bank sentral, kemudian dari kebijakan fiskal dan lain-lain. Nah itu akan bisa bisa mengendalikan resesi. Mungkin inflasi juga tidak akan terus menanjak ya, karena mereka juga pasti punya strategi, punya cara untuk menghadapi situasi itu. Oke, baik. Dan selain mungkin Amerika Serikat yang kemudian saat ini mengalami inflasi yang luar biasa dan pertumbuhan ekonomi yang negatif tadi disebutkan oleh Pak Sutista, Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita juga menyebutkan bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja secara ekonomi. Sejauh ini Pak, apakah sudah mulai terasa dampaknya ke Indonesia? Ya, saya kira jelas ya, terasa harga minyak dunia meningkat, BBM kita juga meningkat, pemerintah berusaha sekuat tenaga menahan agar tidak meningkat harga di dalam negeri, tetapi ya mereka mau tidak mau harus meningkatkan BBM. Terus inflasi, saya kira di sepanjang periode Jokowi kedua ini, inflasi saat ini inflasi tertinggi ya, mencapai 4,3% sampai bulan Juni ini. Jadi itu saya kira dampak dari merosotnya ekonomi dunia lah ya. Walaupun tentu variabel lain itu berpengaruh, tapi ekonomi dunia ini, merosotnya ekonomi dunia ini berdampak pada ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah inflasi yang sekarang ini tinggi. Apalagi untuk barang-barang konsumsi sekarang ya,
walaupun yang barang-barang yang siklikal seperti misalnya cabai, yang begitu-begitu juga meningkat. Jadi pasti ini berdampak pada ekonomi Indonesia. Pasti berdampak bagi Indonesia ya, apalagi negara berkembang seperti Indonesia saat ini. Nah, mungkin sedikit boleh dibahas juga Pak, bagaimana kondisi hutang Indonesia saat ini? Apakah kemudian nilai hutang Indonesia 2022 ini juga akan kemudian mempengaruhi harga-harga yang terjadi di dalam negeri, sekaligus ini ada kontraksi juga yang kemudian dipicu dari Amerika Serikat. Gini, jadi kalau bicara hutang, itu kan hutang luar negeri Indonesia ya, dan kita harus membayar dalam bentuk dolar, oke? Nah, resesi Amerika itu, resesi ekonomi di Amerika itu akan memicu inflasi Indonesia dan akan meningkatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Pasti rupiah melemah. Ya, ke depan pasti rupiah melemah. Hari ini sudah ada pelemahan juga, walaupun sempat meningkat, tapi sekarang sudah mulai melemah lagi di 14.865 rupiah kalau tidak salah ya. Jadi ini melemah. Nah, jadi artinya dolar menguat. Nah, untuk membayar hutang saja, itu Indonesia kan terakhir ini itu sampai 17, sekian persen dari APBN. Bayangkan aja. Jadi 17, sekian persen dari APBN itu tersedot untuk bayar bunga hutang. Nah, saya nilainya lupa lagi berapa. Tetapi ini adalah situasi yang apa ya, yang menyedihkan barangkali begitu kalau boleh kita bilang. Jadi kan bayangin aja pendapatan kita, APBN kita itu 17 sekian persennya tersedot untuk bayar bunga utang saja. Nah, bagaimana kaitannya dengan inflasi? Ya, bagaimana kaitannya dengan inflasi? Jadi nanti makin banyak kebutuhan dolar, ya kan? Makin banyak kebutuhan dolar yang diperlukan oleh negara ini, termasuk untuk bayar bunga utang itu. Nah, nanti itu akan memicu kenaikan harga-harga, terutama yang kita harus mengimpor dari luar negeri, gitu. Jadi misalnya Indonesia dengan Amerika itu kan paling banyak, Indonesia mengimpor paling banyak itu adalah propan dan buton, itu jadi semacam gas cair ya, LPG, itu banyak Indonesia mengimpor dari Amerika. Kemudian makanan ternak, susu, kedelai. Nah, barang-barang yang berkaitan dengan itu pasti akan mengalami inflasi karena mereka harus mengeluarkan dolar yang lebih banyak ya, rupiah yang lebih banyak untuk bisa memperoleh barang-barang tersebut. Jadi kira-kira kaitannya seperti itu ya. Bagaimana kaitannya utang pemerintah, dia harus bayar bunga utang yang cukup besar dan dia memerlukan dolar yang banyak, ya kan? Cadangan devisa kita akan tergerus untuk membayar utang. Kemudian juga para pengusaha, para importer yang langsung mengimpor barang-barang dari Amerika ini kesulitan karena mereka harus mengeluarkan lebih banyak uang dan dampaknya pasti akan meningkatkan harga jual akhir bagi konsumen. Kira itu. Oke, baik. Ini ada kedelai tadi, artinya tahu tempe juga mungkin nanti akan naik. Kemudian juga bahan bakar ini juga sudah pasti terpicu naik juga. Baik, Pak Sutista, kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, kita akan membahas kembali terkait dengan dampak resesi ekonomi di Amerika Serikat terhadap Indonesia. Pemirsa tetap bersama kami. Nanti di segmen ketiga Anda boleh ikut bergabung untuk bertanya kepada Pak Sutista secara langsung. Usai jeda, kita akan kembali dalam Bincang hari ini.